تبنا يا Allah. Marilah kita sama-sama simak pengajian kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Muallim kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Khodori, Sahabuddin Aceh, MSc. Silakan. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Masih kita berbicara tentang uzlah dan adab berteman. Dikatakan oleh musannif, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Wal uzlatu aula idza fasada az-zaman aw khafa min fitanin bidinin mubtala. Wal uzlatul aula, dan uzlah atau menyendiri itu lebih dianjurkan, lebih utama untuk diambil kapan? Idza fasadaz zaman, ketika kita berada dalam keadaan zaman yang telah rusak. Au khafa min fitanin bidinin mubtala, atau uzlah itu akan lebih utama untuk kita lakukan ya. Kapan? Ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa takut dengan fitnah-fitnah ya. Fitnah-fitnah dengan agama yang dengannya ya, dijadikan sebagai sesuatu untuk mendatangkan bala di sana ya. Karena akan datang suatu zaman memang ya, agama itu akan dijual dengan murah. Agama itu akan dihargakan dengan murah. Mungkin nanti akan ada penjelasannya di bawah. Sehingga ketika kita berada pada zaman yang seperti itu, maka kita dianjurkan untuk beruzlah atau menyendiri. Seperti itu. Yani, apa maksud dari penggalan bait syair tersebut di atas? Al-aula 'inda fasadiz zaman. Lebih utama untuk beruzlah ketika berada dalam zaman yang rusak. Wa khawafu min fitanin ta'udu 'ala dinil i'tizal 'anil nas. Dan ketika kita berada dalam kekhawatiran, ketakutan dari datangnya fitnah-fitnah ya, yang mengembalikan kita kepada agama. Fitnah-fitnah agama. Kalau kita khawatir akan fitnah-fitnah agama yang akan menjadikan kita bercerai-berai dari manusia. Wa qad wassafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan zamanul uzlah ya, zaman atau masa yang dimana kita dianjurkan untuk beruzlah, dianjurkan untuk menyendiri itu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan para sahabat ya, akan ciri-ciri suatu zaman yang dimana jikalau zaman itu terjadi pada kehidupan kalian atau dialami oleh kalian, maka uzlah adalah jalan terbaik yang bisa kita ambil. Apa zaman itu? Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang keadaan suatu zaman yang akan datang, yang dimana zaman itu dipenuhi dengan kerusakan. Idza ra'aitumun nasa, jikalau engkau melihat banyak di antara manusia, marijat uhuduhum ya, aidhabal wafa, ketika engkau melihat manusia telah banyak mengingkari janji-janjinya, atau jikalau engkau banyak melihat manusia tidak menunaikan tugasnya, tidak menunaikan kewajibannya, wa khafat amanatuhum wa kanu hakadha ya, dan amanah-amanah itu telah banyak dilalaikan. Wa kanu hakadha ya. Maka dalam keadaan seperti itu
Wa kanu hakadha, dikatakan Rasulullah SAW, dan mereka itu seperti ini. Ketika beliau mengatakan wa kanu hakadha, dan mereka itu seperti ini, wa syabbaka baina asabi', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepalkan jari-jari beliau, ya. Engkau akan melihat pemandangan manusia itu akan seperti ini. Apa maksudnya? Ya. Seperti ini. Ini kehidupan yang sudah begitu semerawut. Dan di mana manusia itu tidak ada yang akur. Selalu berselisih. Berseberangan ini kan? Berseberangan artinya yang begitu. Ya. Denarak pada nepang. Pendapatnya itu tidak pernah sama. Pemikirannya tidak pernah sama. Selalu begini. Kenapa? Karena banyak kepentingan. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan wa kanu hakadha, ya. Dan sesungguhnya kalian itu akan seperti ini. Faqala lahu Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, maka berkata sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, ya, bin As radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, ketika mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang gambaran zaman yang rusak. Ma asna'u inda dzalika, ya, apa yang harus aku lakukan ketika aku berjumpa dengan zaman yang seperti itu. Jalani Allah fadaka, semoga aku bisa menjadi tebusanmu, ya. Itu kata sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilzam baitaka, ya. Alzam baitaka. Tetaplah di rumahmu. Ketika engkau menemukan keadaan manusia, kehidupan manusia seperti yang digambarkan Rasulullah SAW yang tadi itu, maka perintah Rasulullah SAW, tinggallah di rumahmu. Wa amsik alaika lisanak, jaga benar-benar lidahmu. Wa khudh ma ta'rif, ambil, kerjakan apa yang engkau ketahui. Wada' ma tunkir, tinggalkan apa yang engkau ingkari. Wa 'alaika bi amril khassah, ya. Wada' anka amral 'ammah, hendaklah engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan dirimu, ya. Dan tinggalkan olehmu perkara-perkara orang banyak. Artinya apa hadratan muhtaramin rahimakumullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita ketika telah banyaknya bermunculan sifat-sifat manusia yang seperti tadi itu, mengentengkan amanah, ingkar janji, ya, pembicaranya tidak ada yang bisa dipegang. Ketika berjumpa dengan hal yang seperti ini, jaga dirimu, ngerap-ngerap lek balik, ya, jaga lidahmu, karena dalam keadaan seperti itu lidah ini sangat rentan, ya. Bisa jadi dia akan menggelincirkanmu dan membuat engkau celaka. Karena keadaan seperti itu, keadaan yang sudah sangat sulit untuk dipercaya. Yang pada sulit jaga todok tuh. Nah bagus doang si bercerita, nah bagus doang si tengajar dengan, pasti arak ongkat dengan si nyela raos tuh. Bagus ongkat bertejak, pasti arak doang salah sopo leka manusia, karena dia tidak senang terhadap kita, ingin mencari celah dari pembicaraan kita yang dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan kita. Ya. Indah hadratal muhtaramin rahimakumullah. Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika zaman fi haditsin akhar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang sifat-sifat zaman yang dipenuhi dengan kerusakan, yang dimana pada zaman itu kita harus melakukan uzlah, ya. Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hina
la ya'manur rajulu jalisahu. Ya. Ciri-ciri zaman yang rusak itu apa? Hina, ketika la ya'manur rajulu jalisahu, ketika seorang sudah tidak merasa aman dengan sahabatnya. Ketika orang sudah tidak bisa percaya dengan temannya. Temannya sendiri tidak bisa dipercaya. Apalagi orang lain, orang yang kita tidak kenal atau orang asing. Baturan kedua, sebaturan kedua, wahda tabau kita percaya ya. Nah, ketika kita berada dalam situasi, kondisi, keadaan zaman seperti itu, maka uzlahlah. Ya. Karena nggak ada manusia yang bisa dipercaya. Sekarang kita lihat diri kita. Apakah ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah itu telah ada pada zaman kita? Ya. Ini dia. Bagaimana tidak sekarang hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya pada suri terjaga ucapan teh. Karena si makin pepeseke bau jadi dua. Pepesekat bau jadi satu. Ini bahaya manusia sekarang. Kadang-kadang di depan dia cium telapak kaki kita. Tetapi di belakang kita ya ingin memukul dan menikam diri kita. Banyak model manusia si malah niki makin. Maka hati-hati. Dan sifat-sifat keadaan manusia yang seperti ini telah ya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Di hadratan muhtaramin rahimakumullah. Maka jangan heran lamun le zaman teu mangkin niki wah penuh manusia ngene modelna. Coba kita lanjutkan ya. Apa yang menjadi tulisan pengarang? Wa fi haditsin akhar. Dan dalam hadis yang lain disampaikan di antara ciri-ciri zaman yang rusak itu anna dzalika zamana, sesungguhnya zaman itu katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu, penuh dengan si cekat ngeraos, penuh dengan si cekat khutbah, lagu sekedik ulama'na. Artinya apa? Banyak orang yang pandai bicara, namun sedikit berilmu. Raos doang penuh. Banyak orang yang seperti ini digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan datang suatu masa di mana manusia di sana itu akan banyak bermunculan manusia-manusia yang pandai khutbah, yang pandai ceramah, yang pandai berbicara, yang pandai beretorika. Akan tetapi di balik pembicaraannya itu, di balik banyaknya orang yang bisa khutbah, orang yang bisa ceramah itu, qalilun ulama'uhu, sekedik ulama, sekedik dengan tahu, ya, lamun ngeraos je penuh, cekat ngeraos, lagu dina ngadu ilmu. Ini diantara ciri-ciri zaman yang rusak digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katsirun su'aluhu qalilun mu'tuhu, penuh dengan nyendeng-nyendeng, lagu sekedik dengan si tahu besade. Kalau sekarang kalau ada orang yang ingin memberikan kita rame-rame apa tidak ingin dapat, ada namanya BLT, ya, sedopuk miledere pas waktu menara BLT, ya. Ketika ada orang memberi, semua ingin menerima, semua ingin meminta. Akan tetapi, ya, qalilun mu'tuhu, begitu banyaknya orang yang minta-minta, sekedik dengan si tahu besade. Ya. Sedikit orang yang bisa memberi. Kalau peminta-minta semakin banyak, lagu dengan si besade semakin sekedik. Coba bagaimana tidak sekarang kita saksikan, ya, masih seger, masih gentang, awaknya ngendeng-ngendeng.
Seperti itu. Arasi masih beci anda. Si wayana kenjakan sekolah endang-endang anda. Ini jangan-jangan kita telah berada di zaman yang digambarkan Rasulullah ini. Al-hawa fihi qaidul ilmi. Hawa nafsu pada zaman itu qaidul ilmi, menunggangi ilmu. Artinya apa? Ilmu sering dijual belikan. Ilmu sering terkalahkan dengan hawa nafsu. Hukum, syariat, agama itu sering sekali terkalahkan dengan tuntutan hawa nafsu. Yang seharusnya dia mengatakan A, tetapi keinginan orang lain mengatakan B, diberikan dia sesuatu, hawa nafsunya ingin meraih keuntungan itu, sehingga perkataan yang seharusnya A bisa berubah menjadi B, ditunggangi oleh hawa nafsu. Wa mata dzalika, kapan itu duhai Rasulullah? Ya. Kapan zaman itu akan terjadi? Bertanya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat pada waktu itu, idza umitatis salatu, keadaan itu, zaman itu akan terjadi ketika banyak di antara orang yang meremehkan salat, meninggalkan salat. Gara-gara mete kepeng, gara-gara berusaha entengangna salat. Gara-gara mengetahui tentang adanya kelonggaran untuk bisa tidak salat, ada kandun tu genti sekeno. Sehingga apa? Meninggalkan salat. Zaman yang rusak itu akan hadir, ciri-cirinya pertama ketika banyak orang yang meremehkan salat. Ketika mulai orang meninggalkan salat. Wa qubilatir rasya. Dan banyak orang yang sogok menyogok. Dengan kepentingan sesuatu, ya, nyuap, suap menyuap. Nah, banyak terjadi. Wa yuba'ud dinu. Dan zaman rusak itu akan terjadi kapan? Wa yuba'ud din, ketika agama itu diperjualbelikan. Ya. Diperjualbelikan. Sekarang seolah-olah kita sudah tidak percaya lagi kepada tokoh kita. Karena banyak di antara tokoh-tokoh kita yang dipelintir oleh orang-orang yang berkepentingan. Sampai kemarin bikin heboh, ingin dibubarkan dan sebagainya. Ya. Akibat apa? Akibat agama sudah tidak dihargai. Berbeda kepentingan, berbeda hukum. Ini dia. Wa yuba'ud dinu bi'aradin yasirin minad dunya. Agama itu dijual dengan harga yang murah dengan nilai dunia. Banyak nggak yang terjadi sekarang? Banyak tidak? Hah? Hukum itu diperjualbelikan, makin hadratal muhtaramin rahimakumullah. Enteng-entengan hukum. Asalkan ara abang. Ya. Sebendel mudah ajin hukum ini. Nekana A buy barah jadi B. Barah na B buy tulak malak jadi A. Selama ara kepeng ini. Mudah ajin agama. Ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, ini di antara ciri-ciri dan gambaran-gambaran zaman yang rusak yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, dan berkata ya Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, inna fil uzlati, ya, sesungguhnya pada uzlah itu rohah min khalqa'is su.
Yang namanya uzlah itu akan menenteramkan jiwa. Dari apa? Min khalta'is su, ya. Dari buruknya kita bercampur baur. Dari keburukan kita berkumpul. Ini ketika berada pada zaman yang rusak. Maka obat, ya, untuk bisa menenteramkan hati yaitu dengan cara beruzlah. Wa kana Thawri rahimahullah yaqul, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, kenapa? Karena lamun tuah bebaturan ino, ya, itu akan ada dampak yang dahsyat yang akan kita temukan, yang akan kita rasakan, ya. Wa qala al-Fudail, ya. Nah, ini seorang tokoh sufi juga, Fudail ini, ya. Berkata Fudail, hadza zaman yang sekarang ini, zaman ini, kata yang ulama yang bernama Fudail, zaman ihfaz, dikatakan, ya, jagalah. Ya. Apa yang dijaga? Lisanmu. Ya. Kita telah berada pada zaman yang dimana kita harus menjaga lisan. Ihfaz lisanak. Ya. Waqfa makanak, ya. Dan takutlah akan posisimu. Wa'aliz qalbak, dan rawatlah, obatilah hatimu. Wa khudh ma ta'rab wa da' ma tunkar, ya. Ambil wa da' ma tunkir, ya. Ambil, khudh ma ta'rif, dan ambil yang apa yang kau ketahui, wa da' ma tunkir, dan tinggalkan apa yang engkau ingkari. Artinya apa suah jari penau pelungguh de lekan guru-guru de. Lamun kena si peludang hidapi bait. Lamun salah si dengar tinggalan engganuh amalan. Ya. Le zaman ketika kita berada pada zaman yang penuh kerusakan itu, ya. Sufyan Ats-Tsauri kembali mengatakan, hadzal zaman sukut wa luzumul buyut. Zaman ini adalah zaman yang kita harus banyak diam dan harus banyak tinggal di rumah. Ya, ini perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa qala Daud At-Ta'i, azan juga silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rahimakumullah. Arang sekali lagi. Berkata Imam Tsauri, ya, hadza zaman ini adalah zaman yang dimana kita harus sukut, diam, waluzumul buyut, dan senantiasa untuk tinggal di rumah, ya. Ini perkataan Imam Ats-Tsauri. Laik na bahasa ngani Imam Tsauri, laik gati, ya. Sinaman tahun 500 Hijriah beliau mengatakan seperti itu, ya. Wah, laik gati, wah. Nah, wa qala Daud At-Ta'i li ba'd ashabi, berkata seorang waliullah Daud At-Ta'i namanya, ya, ketika para sahabatnya meminta nasihat kepada beliau, beliau mengatakan apa? Sum'anid dunya, puasalah engkau dari kehidupan dunia, waj'al fitrakal akhirah, dan jadikanlah lebaranmu itu, ya, dan jadikanlah akhiratmu itu sebagai hari berbukamu, ya, bukan lebaran. Fitr itu artinya berbuka, ya. Jadikanlah, berpuasalah dari dunia, dan jadikanlah akhirat itu sebagai hari tempat berbukamu. Wa fir minan nas, dan berlarilah engkau dari manusia, ya.
firaraka minal asad, sebagaimana engkau berlari dari kejaran serigala. Ya, menongkat nasuruh itu. Ya, berlari, hindari kerumunan. Lalu makin kan suruh itu barangnya tak kumpul-kumpul, kumbena karena arah corona. Nah, tetapi Daud At-Tai menyuruh kita berlari, menghindar dari kerumunan manusia, ya. Sampai-sampai engkau harus berlari sebagaimana engkau berlari dari kejaran serigala. Menunjuk itu, oh asad singa, ya. Dari kejaran singa. Lalu pale si singa kan berlari itu saking takut tuh. Nah, seperti itulah kekhawatiran kita terhadap manusia. Ya, begitulah kekhawatiran yang harus kita hadirkan dalam diri kita terhadap manusia ketika kita hadir atau diberikan kesempatan hidup usia yang panjang sehingga berjumpa dengan fasaduz zaman, ya, zaman yang rusak. Nah, sekarang kita lihat hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kita yang sekarang hidup di 1443 Hijriah ini atau 2020 sekian ini, kira-kira dari gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fasaduz zaman itu, apakah sudah ada dari ciri-ciri itu sebagian atau belum ada, atau justru semuanya telah ada pada zaman sekarang ini? Ya. Nah, ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Banyaknya orang mengentengkan janji, ya. Kadang-kadang nyingga jelap, nyaur susah. Kadang-kadang nyingga itu sekaligus jadi pengendang jadi sekali. Ada yang seperti itu. Saking tidak amanahnya. Disuruh menyampaikan sesuatu, kadang-kadang lebih-lebih sana sampean. Suruh nyampeang kepeng kurang, nyampeang raos lebih, kan? Ada yang seperti itu. Terus apa lagi gambarannya, ya? Ketika orang sudah mulai berani melalaikan sholat, tinggalan sholat ditunu, ya. Terus pada zaman itu apa lagi? Banyaknya orang sogok menyogok, nyuap. Banyaknya orang menjual agama, ya, menukar agama dengan harta. Nah, ini yang parah ini. Katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Penuh dengan cekat khutbah, penuh dengan cekat nyampiang, lagu sekedik dengan alim. Ini sudah ada enggak di zaman kita? Makin niki. Penuh hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ustaz makin di zaman tesi makin bergeram benan. Ya. Dengan si jari ustaz makin penuh, ustaz makin. Ya. Pada cekat ngeras selapuan. Ya. Tapi sedikit daripada orang yang betul-betul berilmu. Nah, kalau hadir dalam kehidupan yang ciri-cirinya seperti itu, maka sudah dipastikan kita itu telah berada pada zaman yang rusak. Ya. Katsirun su'aluhu qalilun mu'tuhu. Penuh dengan nyendang dan rezeki dengan besade. Ya. Ini dia. Dan ilmu itu ditunggangi dengan hawa nafsu, mengeluarkan fatwa sesuai dengan kepentingan. Ada fulus mulus, seperti ceramah-ceramah dai kondang kita, enggak ada fulus manfus, ya. Semua akan lancar kalau ada uang. Kalau enggak ada uang, serat-serat. Ini praktek yang umrah sekarang hadratal muhtaramin rahimakumullah. Segala sesuatu yang menara kepengno seratnya makin, padahal wah hak tebengan litunu. Logo ini dia namanya nyade itu kumbena karena tidak ada fulus itu. Nah, ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Berarti bisa kita pastikan dari semua hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang ciri-ciri fasaduz zaman itu, wah selapuna arak le zaman tesi makin niki. Maka hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah. Hati-hati memilih teman, hati-hati berkumpul dengan orang. Ya, dan jaga lisan. Sekedik ngeraos. Karena di zaman si makin penuh dengan ceket. Kadang-kadang si sampiang ta'a, sampiangna le dengan ceritanya si le dengan B. Penuh dengan sing ini ampuna. Ya.
Bagus orang kata berucap, cengi orang kata badang itu dengan. Ono manusia di zaman mangkin niki. Ya, hati-hati ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya, maka jangan mudah percaya dengan tampang di zaman si mangkin niki. Jangan mudah percaya dengan orang yang pandai berkata-kata. Cakatna khutbah doang, cakatna ceramah doang. Jangan gampang percaya dengan manusia-manusia seperti itu di zaman si mangkin niki hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kenapa? Karena Rasul yang telah gambarkan seperti itu. Ini bukan kita menggibah dan sebagainya, tetapi Rasulullah yang menceritakan seperti itu akan muncul zaman yang dimana keadaannya seperti ini. Ya, tinggal kita bagaimana melihat zaman kita yang sekarang. Ya, wallahu taala